Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, ibadah Mezbah Keluarga. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berikan setiap hati kita, segenap hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ku berikan hatiku. Kita akan puji Tuhan. Inilah hati Tuhan. Rindu
dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu dalam mesbah keluarga ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan yang selalu mengikuti kami. Sebenarnya lagi kami akan memulai ibadah Tuhan, karena Tuhan akan hadir dalam kehidupan kami dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan dan boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Wayan Asriadi, kita akan memuji muliakan nama Tuhan yang pujian dengan saya. Firman Tuhan berkata, akan keluarga mari kita katakan seluruh hati aku bersama.
Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar? Ya, saya berharap semuanya baik, semuanya sukacita, semuanya bahagia di dalam kehidupan Misbah keluarga kita masing-masing. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki di bulan Agustus. Di tahun ini kita akan merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-76. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk mengukir sejarah bagaimana kehidupan kita menjadi seorang hamba-hamba Tuhan yang taat, menjadi umat Tuhan yang taat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini, hiduplah sebagai orang merdeka. Orang merdeka berarti tidak ada tekanan, berarti tidak ada sesuatu yang menghalangi hidup kita. Mengapa saat ini banyak tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sedangkan kita sudah merdeka? Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apabila kita jatuh ke dalam dosa, pasti tekanan itu akan berat sekali. Tekanan itu akan menghimpit hidup kita, karena dosa kita yang begitu besar, sehingga akan mengganggu kejiwaan kita, sehingga akan mengganggu kesehatan kita, tubuh kita, dan roh kita. Hubungan dengan Tuhan pun akan mengalami gangguan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, hiduplah sebagai orang merdeka. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Di atas kayu salib, Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Dan kalau kita bersama-sama melihat perjuangan bangsa ini, bangsa Indonesia yang kita kasihi, bagaimana kita telah dimerdekakan dari penjajah. Banyak korban, mungkin eyang-eyang dari kita, mbah-mbah kita, atau pahlawan-pahlawan yang lain yang berjuang untuk negara ini. Dan akhirnya negara ini merdeka dan kita dapat mengisi dalam kemerdekaan itu. Mengukir sejarah, mengembangkan kehidupan yang lebih baik lagi. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus? Di dalam Roma pasal 6 ayat 18 di sana dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita akan bersama-sama merenungkan hidup kita. Apakah kita benar-benar dimerdekakan dari dosa? Apakah hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Kalau hal itu belum terjadi, kalau itu ragu-ragu yang kita alami, mari kita undang Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Apabila saudara mengundang Yesus untuk masuk dalam hidup saudara, untuk bersama dengan saudara, saudara akan merasakan bagaimana Yesus campur tangan di dalam kehidupan kita. Akui segala dosa kita, akui segala kesalahan kita, supaya hidup kita benar-benar merasakan kemerdekaan. Dan dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Bukan berarti kita seenaknya untuk hidup melakukan dosa. Hari ini berbuat dosa, besok bertobat, besok lagi berdosa, besok lagi bertobat. Tidak seperti itu, saudara. Saudara tahu kerbau. Kerbau kalau dibawa ke sawah, dia pasti akan mencari lumpur, kubangan. Dan apa yang dilakukan berikutnya? Dia masuk ke lubang itu. Dan dia menghabiskan waktu di situ. Setelah sore, pemilik kerbau ini membawa ke sungai untuk dipermandikan. Dan besok lagi, setelah makan rumput, apa yang dilakukan oleh kerbau ini? Sama, masuk ke kubangan itu. Saya rindu hidup kita jangan seperti kerbau ini. Hidup kita harus lebih baik lagi. Hari ini baik, besok harus lebih baik lagi. Besok baik, besok lagi lebih baik lagi.
Jangan hari ini berbuat dosa, besok bertobat, besok lagi berbuat dosa. Kalau sudah sakit, bertobat. Ditegur Tuhan, bertobat. Jangan begitu. Tetapi saya percaya, saudara adalah orang yang baik. Saudara adalah hamba kebenaran. Gunakan kehidupan kita benar-benar menjadi hamba kebenaran. Sehingga kita hidup dalam kemerdekaan itu. Firman Tuhan mengingatkan kita, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara dan saya adalah hamba Allah. Tidak ada bedanya. Bedanya cuma saya dipanggil secara khusus untuk menjadi hamba sebagai pendeta yang waktunya full melayani pekerjaan Tuhan. Dan saudara bisa beraktivitas dimanapun saudara berada. Saya juga bisa beraktivitas dimanapun saya berada. Kita sebagai hamba Allah, mari kita akan gunakan kehidupan kita sebaik mungkin untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam bulan yang sangat baik, di bulan Agustus ini, mari kita akan merasakan cara Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Cara Roh Kudus bekerja di dalam mengisi kemerdekaan bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita, dan bagi pribadi kita. Firman Tuhan sangat memberkati kita pada saat ini. Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama, isilah kemerdekaan ini dengan kita berbuat baik. Berbuat baik mewujudkan kehidupan di dalam Kristus. Yang kedua, dari kemerdekaan yang ada di dalam kehidupan kita, pertahankanlah kita menjadi hamba Allah. Hamba Allah adalah orang yang dipakai Allah untuk mengisi kemerdekaan, untuk terus berbuat baik dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri pendapat hari ini. Untuk doa berkat dan doa penutup, silakan dan kawan bersini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa kita, untuk apa yang menjadi pergumulan kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, hamba-Mu bersama dengan seluruh umat-Mu saat ini merindukan lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami, di mana kami memasuki di bulan Agustus pada tahun ini. Bapa, kiranya Engkau akan memberkati kami, di mana kami melihat kembali bahwa karya-Mu yang besar bagi bangsa kami, di mana Kau telah memerdekakan kami dari penjajahan, dan kami rindu kami dapat mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai karya yang kami dapat lakukan. Kami yakin dan percaya bahwa rahmat dan berkat-Mu melimpah atas seluruh umat-Mu. Berkati setiap pekerjaannya, berkati setiap usahanya, berkati setiap lumbung-lumbungnya, berkati kekuatan kesehatan, tambahkan karunia-karunia bagi umat-Mu Bapa, yang saat ini memiliki pergumulan yang berat perekonomian. Kiranya Bapa akan menopang. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Berkati juga setiap taruna-taruna Bapa dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dalam pembiayaan pendidikan, dan dalam jenjang-jenjang yang lain yang mereka sedang gumulkan. Berkati pasangan hidup bagi mereka. Berkati saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan rumah tangga mereka. Kiranya Bapa memberkati dari taruna-taruna ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati bangsa Indonesia Bapa, sehingga pandemik ini akan berlalu dan kami akan merasakan sukacita pertolongan-Mu yang sungguh nyata atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami rindu bahwa rahmat dan berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Pertolongan-Mu sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat-Mu hari ini sampai selama-lamanya mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.